Sinar Cahaya bersama teman-teman saya Muharram Aprilianto, Yulita Andrias dan juga Juharni akan membuat sebuah video mengenai mata kuliah teknik operasi di mana yang akan kami bahas yaitu materi bottom up parser, di mana bottom up parser ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang akan kami bahas yaitu Canonical SLR1. Gambaran besar yang akan kami bahas yaitu apa sih definisinya, ciri-ciri, dan juga seperti apa contohnya. Untuk lebih jelasnya saya serahkan ke teman-teman saya untuk menyampaikan materi. Bottom up parser. Bottom up merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan parsing. Bottom up parser bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai konstituen yang terbentuk ialah sinteks atau kalimat. Di dalam bottom up parser terdiri operasi yaitu shift dan reduce, sehingga sering kali bottom up parser disebut shift reduce parser. Pada setiap reduksi kanan, substring yang berada di sisi dari sebuah RHS berdasarkan simbol daripada LHS. Untuk membuat tabel passing, maka dibutuhkan DFA dari grammar tersebut. Ciri-ciri bottom up parser. Di sini ada 5 ciri-ciri bottom up parser. Yang pertama yaitu lebih general dari top down parsing. Yang kedua, dapat menangani aturan produksi yang mengandung lib recursive. Yang ketiga yaitu hampir semua kelas bahasa CFG dapat diselesaikan oleh metode ini. Yang keempat, aturan produksi yang ambigu dapat menyebabkan konflik pada penurunan dengan metode ini. Yang terakhir yaitu metode ini akan diproduksi string masukkan menjadi simbol awal dengan menggunakan aturan produksi yang ada. Shift reduce parsing, penguraian-pengurangan, pergeseran menggunakan dua langkah unik untuk penguraian dari bawah ke atas. Langkah-langkah ini dikenal sebagai shift step dan reduce step. Langkah shift mengacu pada kemampuan pointer input ke simbol input berikutnya yang disebut simbol digeser. Simbol ini didorong ke tumpukan simbol yang digeser diperlakukan sebagai simpul tunggal dari pohon parser. Reduce step ketika parser menemukan aturan tata bahasa lengkap RHS dan menggantinya menjadi LHS, itu dikenal sebagai langkah pengurangan. Ini terjadi ketika bagian atas tumpukan berisi pegangan. Untuk mengurangi fungsi PDP dilakukan pada tumpukan yang terlepas dan dari pegangan dan menggantinya dengan simbol non-terminal LHS. Dan yang ke materi ke-6 adalah Canonical SLR1. SLR1 mengacu pada parsing LR sederhana. Ini sama dengan penguraian LR0. Perbedaannya hanya terletak pada tabel parsingnya saja. Untuk membuat tabel parsing SLR1, kita menggunakan koleksi canonic item LR0. Di dalam penguraian SLR1, kita menempatkan gerakan reduksinya di sisi kiri yang mengikuti. Berbagai langkah yang terlibat dalam SLR1 parsing. 1. Untuk string input yang diberikan, tulis data bahasa yang bebas konteks. 2. Periksa ambiguitas data bahasa. 3. Tambahkan produksi outnya dalam tata bahasa yang diberikan. 4. Buat koleksi canonical item LR0. 5. Menggambar diagram aliran data atau DFA. 6. Buat tabel penguraian SLR1. Berikut ini contoh SLR. Pada langkah awalnya kita buat diagram transisi. Ini adalah diagram transisi yang didapatkan pada algoritma LR0-nya. Pada SLR1 kita tambahkan lagi bentuk sebuah first and follow. Untuk first and follow kita akan gunakan si follow-nya untuk apa? Untuk menentukan posisi reduce-nya. Nah, di
bisa lihat tabel parsingnya di bawah ini. Jadi di sini algoritma eseler 1 diagram transisinya. Oke, untuk diagram transisinya ini sama dengan Euler 0. Nah, yang berbeda itu pada tabel parsingnya. Nah, perbedaan itu hanya untuk penempatan nilai radiusnya. Oke, radiusnya kita menggunakan follow set, berarti kita harus ingat lagi nilai first and follow. Itulah materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Semoga materi yang disampaikan sebelumnya dapat dipahami, dan apabila terjadi atau terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, kami menyampaikan permohonan maaf, karena kami juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.